A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Cinta Akila, NPM 2508260007. Di sini saya akan membahas tentang materi BSO 1, yaitu mekanisme sistem pernapasan. Pengertian dari mekanisme pernapasan itu adalah sistem pernapasan berfungsi melakukan pertukaran gas dengan masuknya oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2. Selain itu, sistem membantu menjaga keseimbangan gas darah dan pH tubuh agar hemostasis tetap terjaga. Sistem fungsi utamanya itu adalah mengambil oksigen O2 dari udara, mengeluarkan karbon dioksida CO2 dan hasil metabolisme, menjaga keseimbangan kadar O2 dan CO2 dalam darah, mengatur keseimbangan pH, membantu menjaga hemostasis tubuh. Dan organ-organ yang menyusun pernapasan yaitu hidung, laring, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, serta paru-paru. Pentingnya dalam sistem pernapasan yaitu adalah oksigen digunakan sel untuk menghasilkan energi ATP. Tanpa oksigen, sel tidak dapat bekerja secara optimal. Penumpukan CO2 dapat menyebabkan darah menjadi lebih asam. Lalu kita lanjut ke mekanisme pernapasan. Yang pertama itu adanya inspirasi atau menghirup udara. Pengertiannya itu adalah inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Tahap inspirasi itu adalah diafragma berkontraksi sehingga menjadi datar, otot interkostal luar berkontraksi, tulang rusuk terangkat ke atas dan keluar, volume rongga dada meningkat, tekanan di dalam paru-paru menurun, udara dari luar masuk melalui saluran pernapasan, udara akhir mencapai alveolus. Hasil dari inspirasi itu adalah paru-paru mengembang, oksigen siap ditukarkan dengan darah. Nah, kita lanjut ke B, ekspirasi atau menghembus udara. Pengertiannya itu adalah ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru. Tahapan ekspirasi itu adanya diafragma relaksi kembali melengkung, otot interkostal relaksi, tulang rusuk menurun, volume rongga dada berkurang, tekanan di dalam perut meningkat, udara yang mengandung CO2 keluar melalui saluran pernapasan. Hasil dari ekspirasi adalah karbon dioksida keluar dari tubuh, uap air juga ikut dikeluarkan. Teman-teman, setelah memahami tentang mekanisme pernapasan, kita harus tahu tentang pertukaran gas di alveolusnya itu bagaimana ya kira-kira. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertukaran gas di alveolus mulai dari pengertiannya serta bagaimana cara masuknya. Pengertiannya itu adalah alveolus merupakan kantong udara kecil yang menjadi tempat utama pertukaran gas. Nah, ciri-ciri alveolus ini yaitu dindingnya sangat tipis, banyak pembuluh darah dan kapiler darah, memiliki permukaan yang luas, permudahkan proses difusi. Proses pertukaran gas yaitu oksigen atau O2 masuknya ke alveolus saat inspirasi, berdifusi menuju kapiler darah, berikatan dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin, diangkat menuju saluran jaringan tubuh. Nah, lalu adanya karbon dioksida atau CO2, yaitu berasal dari metabolisme sel, dibawa darah menuju paru-paru, berdifusi ke alveolus, dikeluarkan saat ekspirasi. Faktor yang mempengaruhi pertukaran gas yaitu luasnya permukaan alveolus, ketebalan membran alveolus, perbedaan tekanan parsial darah, aliran darah yang baik, dan ventilasi paru yang normal. Nah, setelah itu kita lanjut ke hemostasis paru-paru. Gimana sih cara masuknya hemostasis paru-paru dan apa sih hemostasis paru-paru itu? Teman-teman mau tahu tidak? Jadi, hemostasis paru-paru itu adalah kemampuan tubuh menjaga kondisi internal tetap stabil loh. Yaitu peran paru-paru dalam hemostasis itu menjaga kadar oksigen, memastikan jaringan O2 yang cukup, serta menjaganya hipoksia, mengatur kadar karbon dioksida, mengeluarkan CO2 secara terus-menerus, menjaga penumpukan CO2 dalam darah, mengatur pH darah, contohnya itu CO2 berhubungan dengan membentuk asam karbon. Jika CO2 meningkat, pH-nya itu menurun atau asamnya itu menurun. Jika O2 menurun, maka pH-nya itu akan naik atau menjadi lebih basa. Paru-paru membantu pertahanan pH sekitar 7,35 sampai 7,45. Mendukung metabolisme oksigen diperlukan dalam membentuk energi ATP. Semua organ bergantung pada suplai oksigen yang cukup. Nah, selain itu adanya ekskresi paru-paru.
Nah, fungsi dari ekskresi paru-paru itu adalah paru-paru juga merupakan organ ekskresi karena mengeluarkan zat sisa metabolisme. Zat yang dikeluarkan yaitu karbon dioksida, uap air sebagai zat volatil seperti alkohol dan beberapa obat anestesis. Manfaatnya itu adalah mencegah penumpukan CO2, menjaga keseimbangan asam basa, dan membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Teman-teman, setelah kita berbincang cukup lama dari tadi, apakah teman-teman mulai mengerti apa itu tentang mekanisme tubuh dan bagaimana peran paru-paru dalam hemostosisnya? Nah, kalau belum tahu, kita bahas lebih lanjut lagi ya. Di fungsi tambahan paru-paru itu adalah menyaring darah, menyaring gumpalan darah kecil, menyaring gelembung udara yang masuk ke pembuluh darah, melindungi tubuh yaitu makrofag alveolar memakan bakteri, virus, dan debu. Mukus menangkap partikel asing, sedangkan silia mendorong selendir keluar dari seluruh pernapasan. Setelah itu, membantu kerjanya jantung, yaitu mempermudah aliran darah melalui sirkulasi paru-paru, mengurangi beban jantung dengan menjaga pertukaran gas tetap normal atau tetap optimal, menghasilkan enzim mengandung enzim ACE atau diagostasi konversi enzim, mengubah angiostensi, berperan dalam mengatur tekanan darah, menjaga keseimbangan tubuh, menjaga kadar O2 serta CO2, menjaga pH darah, mendukung fungsi semua organ. Teman-teman, sekianlah dari yang saya sampaikan tadi. Apakah teman-teman sudah mengerti atau belum paham sama sekali? Kalau belum paham, simak video yang saya jelaskan tadi secara berulang agar teman-teman lebih paham ya. Nah, dari kesimpulan yang saya jelaskan tadi, dari sistem pernapasan yaitu adalah sistem pernapasan berfungsi melakukan pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan. Inspirasi masuk oksigen ke paru-paru, sedangkan ekspirasi mengeluarkan karbon dioksida. Pertukaran gas berlangsung di alveolus melalui proses difusi. Paru-paru berperan penting dalam menjaga hemostasis, yaitu mengatur kadar O2, CO2, serta pH darah. Selain sebagai organ pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai ekskresi, penyaringan darah, serta bagian pertahanan tubuh. Nah teman-teman, sekian dari video yang saya sampaikan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.